Halo, saya Muti Johari, Financial Trainer dari QM Financial. Kali ini kita akan membahas bagaimana tips mengelola uang tunjangan hari raya yang akan segera kita terima. Jadi, untuk yang sudah bekerja selama belasan tahun atau bertahun-tahun, tentu saja THR ini sudah menjadi pendapatan rutin dari perusahaan ya. Sementara kalau misalnya yang baru bekerja beberapa bulan, tentu saja THR-nya nanti akan menjadi pro rata. Nah, tapi intinya adalah bahwa untuk setiap THR yang kita terima, harusnya pengeluarannya itu bisa dianggarkan dengan sangat baik. Pengeluaran THR akan dipakai buat apa saja? Sebenarnya yang paling utama sebenarnya adalah zakat dulu. Karena ini bagian dari penghasilan kita sehingga harus kita keluarkan zakatnya dulu. Lalu yang kedua adalah untuk kalau ada kebutuhan yang lebih wajib ya, contohnya ada yang lebih prioritas, misalnya masih ada utang yang harus dilunasin, mungkin itu diprioritaskan untuk dilunasin dulu. Yang ketiga, baru kita bisa pakai untuk kebutuhan hari raya. Contohnya membeli baju lebaran. Tetapi nggak tahu ya, kalau misalnya sekarang lagi musim pandemi begini, ini udah lebaran kedua di musim pandemi, sebenarnya masih perlu banget nggak sih kita beli baju baru gitu? Apakah kita bisa memakai baju yang lama saja? Lalu juga untuk belanja makanan-makanan pas lebaran, misalnya ada open house meskipun hanya dengan keluarga inti gitu ya. Juga untuk angpau digital ya, untuk keponakan atau memberikan bingkisan untuk kerabat di kantor, kerabat keluarga dan lain sebagainya gitu. Biasanya kan dipakai untuk mudik ya, tetapi karena ada saran dari pemerintah bahwa tidak diizinkan untuk mudik, sehingga mungkin ini ada pos yang bisa kita hemat di situ, sehingga nanti kelebihan sisa THR-nya masih bisa kita pakai untuk yang lain-lain. Dan jangan lupa bahwa sebulan 2 bulan setelah lebaran itu ada Idul Adha. Jadi kalau bisa sih jangan langsung dihabiskan semua THR-nya pas lebaran, karena bisa kita pakai juga nanti sebagian untuk berkurban di musim Idul Adha. Kalau misalnya ternyata teman-teman juga masih butuh untuk top up dana daruratnya gitu, karena kita masih nggak tahu nih pandemi sampai kapan, sehingga semakin besar kita ngumpulin dana darurat juga menurut saya itu tetap perlu diprioritaskan sih. Tentu saja kalau misalnya sisa THR-nya ini masih banyak ya, kita masih bisa pakai lagi untuk menganggarkan buat kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tahunan ya, pengeluaran yang sifatnya tahunan, apakah itu untuk membayarkan asuransi kesehatan kita atau asuransi jiwa kita, atau untuk pos liburan bersama keluarga gitu ya. Jangan lupa juga biasanya yang namanya pengeluaran tahunan ini ada yang sifatnya wajib dan maksudnya rutin tiap tahun seperti STNK, PBB rumah gitu. Jangan lupa. Yang pos seperti itu tuh jangan sampai lalai, jangan sampai lupa disiapkan. Tapi kalau misalnya memang masih ada sisanya lagi, boleh deh baru kita buat bersenang-senang. Insya Allah ini akan menjadi lebaran yang kedua di musim pandemi, sehingga ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita bisa lebih lebaran dengan sederhana menurut saya ya. Jadi karena kita jadinya tidak bisa kemana-mana, bahkan tidak bisa mudik, sehingga kita lebaran dari rumah saja. Memang kehangatan dan kebersamaan dengan keluarga itu tidak bisa digantikan dengan silaturahmi secara virtual ya, tetapi insya Allah itu tidak mengurangi rasa kita untuk saling bermaafan dan saling menjaga silaturahmi itu sendiri. Sehingga kalau misalnya saya bisa kasih saran, yuk mari kita sama-sama lebaran dengan lebih sederhana, dan kalau bisa berbagi ke tetangga kita atau ke saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, itu juga akan lebih baik.